saya juga di pariwisata. Alhamdulillah. Ada salah satu kabid dinas pariwisata itu tanya-tanya Pak Bram tentang gimana sih pariwisata Banyuwangi itu kok maju, kok begitu hebat. Dia mau belajar intinya. Mbak Titi, saya tolong nanti dihubungkan dengan cukup dengan saya gitu ada. dengan apa yang ini yang menangani destinasi juga di sana ada 5 bidang Pak, sekretariat, ada juga bidang promosi budaya, terus destinasi sama yang Rekrab. ya itu Ekonomi kreatif. ya kami juga ya nanti kami ke masing-masing bidang ya demikian sambutan saya ya Pak. Sekalian saya mohon pamit Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi maupun keluarga. Monggo kalau pas ke Batu monggo mampir. Siap. Salah ini. Siap. Ya, Apa yang batu kakak? Itu dibanding ke Merono. Kok pas tak tontok kamu? ya intinya apa pariwisata Batu itu pengen belajar gitu loh dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Titi kurangan sekali lagi. Iya, saya dengan Mbak Titi ini sahabat lama, mulai saya setap dulu Mbak Titi ya. Mulai saya di Pemda, saya muda bareng-bareng, tua bareng-bareng, sama-sama tuanya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 orang, 1 orang dikirim ke mana? Pariaman, satunya kita kirim ke Malang. Jadi sudah bermanfaat lah bagi masyarakat luas di Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah kemarin juga Mas Marhen sudah ikut rapat dengan Mas Menteri ya kemarin. Iya, ikut rapat dengan Mas Menteri langsung. Nah ini Mbak Titi sekarang membantu. Saya kira Mbak Titi apa-apa yang menjadi kekuatan kita nggak apa-apa diceritakan ke sana. Apa sih menjadi kekuatan kita adalah karena kita kompak. Ya. Kekompakan itu menjadi penting buat semua dimanapun kita berada. Di tim manapun, saya pindah-pindah kantor ini semua ya Pak Edi, ada Pak Edi, ada Pak Ali, ada Pak Edi. Ini kan calon-calon semua ini, Pak Is, Bu Endang, calon semua. Ya, calon pemimpin. Jadi kuncinya adalah bagaimana membangun kekompakan. Kalau main organisasi itu karena kita nggak kompak, hidupnya dewi-dewi. Jadi saya kenapa selalu mengikis agar kita semua kompak, saling mendukung. Kalau ada ini ego, ya saya harus bunuh egonya. Itu kekuatannya di situ. Nah itu yang mungkin agak sulit Mbak Titi di tempat nanti. Mbak Titi kan bisa cerita, iya Pak pasti akan tidak sama. Nah, kenapa? Saya aja hampir 8 tahun ini jalan, tetap aja sih anak ego. Cuma saya Bang. saya harus berumur bicara. Ayo basic ngerti. Rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Bapak ini batu aja tadi. Anggarannya disparnya ada 20M. 20M. Nah, tapi kita ini anggapan kekuatannya aja nih di kebudayaan. Sa-M aja cukup bisa muter segara-gara nih kan. Hah? Wilayahnya kecil. Wilayah kecil Pak. Berarti tadi itu tidak bisa mengoptimalkan stakeholder, menggerakkan masyarakat. Ini kan yang kemarin Pak Yuswandi pada saat saya talk show di 25 kota, dia cerita apa kekuatan Banyuwangi? Kekuatan Banyuwangi karena nggak ngerti ya di sana itu hubungan dinas sama masyarakat itu kok kayak keluarga yang saya lihat. Dia Pak Yuswandi cerita, saya udah keliling Indonesia, udah nggak ada birokrasi di Banyuwangi itu dengan masyarakatnya sedekat itu. Sehingga orang-orang itu kalau diperintah apapun oleh dinas itu kayak manut, hotel kayak apa itu manut. Nah itu nggak terjadi di lain tempat. Berarti di Batu juga gitu sulit Pak, mengendalikan investor. Wah, tidak kayak kita di sini. Gitu loh. Nah ini kekuatan juga yang nggak dimiliki oleh yang lain. Bagaimana membangunnya? Ya memang tidak mudah gitu. Karena kita berangkat dari nol bareng-bareng kan gitu Pak. Berangkat dari nol, suka duka, membangun bareng dan sebagainya, sehingga muncul itu. Nah mungkin
mungkin ke depan di tengah keterbatasan ini kawan-kawan, makanya kan saya tadi ngomong anggaran kita tahun depan hanya berapa ada 14 M. 14. Hah? 14. Hanya 14 M turun jauh kita. Bos gaji. Ya, turun jauh. Tetapi dari 14 M itu kita bisa mengoptimalkan yang nanti menjadi tuntunan. Makanya perlu berpikir bareng apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng untuk masyarakat di tengah anggaran kita turun, tapi kita harus ada strategi pemulihan ekonomi. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Ya. Saya kemarin jadi pembicara ya dengan Pak Mas Menteri minta Pak Menteri Pak Sandiaga Uno itu jauh lebih care kayaknya orangnya. Ya, kita akan lihat aja strateginya. Saya lihat strateginya Pak AY sama Pak A3 Abdullah Sarana sendiri dipakai semua dua-duanya. Semoga ini bisa cepat mengambil kebijakan yang sentral untuk pariwisata, pemulihan ekonomi di tengah pandemi, karena anggarannya hampir kita bergantung ke pusat, karena pusatnya triliunan gede. Nah kalau itu pun kemarin masalah hibah pariwisata, tolong Pak disederhanakan tentang mekanisme persyaratan sehingga semua tujuan kita menggerakkan ekonomi memberi hibah itu betul-betul nyampe, bukan kayak kemarin itu kalau saya kemarin itu. Jadi saya dilihat jadi salah satu pembicara, saya buat materi itu geladaan itu Mas Arif ya. Saya minta Arif itu 1 jam sebelumnya itu karena saya nggak dihubungi